Assalamualaikum. Bib Afwan mau tanya, kalau mengambil keuntungan dari proposal untuk pembangunan pesantren lalu kita ambil sebagai upah kita, itu bagaimana hukumnya, Bib? Karena kami ada saudara kami. Ya, jadi amanat itu ya, itu salah satu daripada yang bergelantungan dengan arsy Allah SWT. Ada 3 hal sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Salasun muta'alliqatun bi arsyir rahman. Ada 3 hal yang akan bergelantungan dengan arsy Allah SWT. Apa 3 hal itu? Yang pertama nikmat, yang kedua amanat, yang ketiga kerabat. Ya. Nah, ini nikmat itu mengatakan begini, Allahumma inni bika an la ukfar. Ya Allah, aku berlindung padamu supaya jangan aku dikufuri. Artinya apa? Kalau ada suatu nikmat diberikan Allah Ta'ala kepada hambanya, lalu dikufuri, atau artinya tidak disyukuri, maka kenikmatan tersebut akan menggoncang arsy Allah, sehingga Allah Ta'ala murka karenanya. Siapa yang menggoncang ini? Nah, Allah Ta'ala tidak akan diam, tidak akan didiamkan oleh nikmat tersebut, goncangan tersebut, sampai Allah Ta'ala menurunkan azab kepadanya. Makanya dikatakan Allah Ta'ala, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, itu karena goncangannya itu. Yang kedua, amanat. Nah, amanat itu mengatakan Allahumma inni bika an la ukhon. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku dikhianati. Artinya apa? Kalau seumpama ada sebuah amanat yang dikhianati, amanat itu banyak ya. Anak istri kita amanat, ya, titipannya orang itu amanat, uangnya pondok amanat, uangnya masjid itu amanat, ya, uangnya orang lain, uangnya anak yatim itu amanat. Sehingga apa? Kalau seumpama amanat itu kemudian dikhianati, maka arsy Allah itu akan digoncangnya dan tidak akan didiamkan kecuali sampai Allah menurunkan azab kepada yang melakukannya itu. Jadi hati-hati ya. Sedangkan yang ketiga adalah kerabat kita. Kalau kita putuskan, maka arsy Allah juga akan digoncangnya. Oleh karenanya Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu warḍah wa askanana wa iyyahu fasihal jinan ya Hannan ya Mannan, beliau katakan, kalau sudah Allah berkehendak memberikan sebuah azab, memberikan sebuah bencana dan bala kepada seorang hamba, maka Allah takdirkan dahulu sebelumnya untuk memutuskan tali silaturahminya. Ketika dia sudah memutuskan tali silaturahminya, maka dengan mudah Allah Ta'ala menurunkan kepadanya secara bertubi-tubi yang namanya bencana dan bala. Na'udzubillah. Oleh karenanya, jadi jangan sampai kita termasuk yang memutuskan tali silaturahmi. Suatu waktu ketika Nabi SAW melaksanakan Isra Mi'raj, kebetulan pada waktu itu ada seorang kerabat yang sedang mengadukan kepada Allah, kerabat yang memutuskannya, sehingga arsy itu digoncangnya. Maka kemudian Nabi SAW penasaran, dia mendekat kepada kerabat tersebut dan bertanya, wahai kerabat kamu yang sekarang sedang kamu adukan kepada Allah Ta'ala, itu kerabat kamu yang mana? Maka dijawab olehnya, ya Rasulullah, yang sedang aku ajukan dan aku adukan kepada Allah Ta'ala itu adalah kerabatku yang aku bertemu dengannya di kakek yang ke-7. Berarti apa? 7 misanan. 7 misan kita wajib nyambungnya, apalagi baru 2 misan, 3 misan, bibi kita, paman kita, ya kita harus nyambung. Kalau kita punya uang, ya kita punya harta lebih, rezeki lebih, ya kita bawa, kita bantu mereka. Kalau mereka nggak perlu bantuan kita, ya kita datang ke rumahnya, ya, membawa hadiah dan sebagainya. Itu arti silaturahmi. Wah, setiap tahun itu ya harus ada kita itu menyambung mereka, gitu. Itulah silaturahmi yang dimaksudkan. Gitu. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah terkait dengan apa tadi? Kalau seumpama ada orang bantu masjid, ya, bantu pesantren, dia itu waktu ngasih uang itu untuk siapa? Untuk masjid, untuk pesantren, atau untuk orang itu juga? Untuk pesantren, untuk masjid. Kalau seumpama orang yang dititipi itu, ya, yang menitipi itu, dia ditanya, kalau seumpama saya ambil sebagiannya, boleh nggak? Kira-kira dia merestui nggak? Boleh nggak dia? Ini buat pondok, Beb. Ini buat pondok, ini buat masjid, Beb, misalnya. Kalau seumpama dia tahu bahwasanya nanti 10% buat saya ya misalnya, kira-kira dia boleh nggak? Nggak bakal boleh kan? Sudah berarti sama, nggak ada yang boleh kan? Jadi uang masjid ya semuanya untuk masjid, uang pondok semuanya untuk pondok. Yang nyunat dia tanggung jawab depan Allah nanti. Nah, kita pernah ya didatangi oleh seseorang yang dia itu akan mengusahakan sebuah bantuan untuk pesantren, tapi harus disunat dulu, di make up katanya ya, dipotong dulu. Maka kemudian kami mengatakan, mohon maaf, kalau seumpama dipotong, kami akan bertanggung jawab depan Allah SWT tadi. Nanti, kami lebih baik bawa saja kepada orang lain. Jadi kita tidak mau menanggung dosanya orang lain, ya, dengan cara memotong seperti itu. Itu nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi nggak berhak, kecuali kalau seumpama ada sebuah
sebuah perjanjian, kesepakatan sebelumnya. Misalnya apa? Saya akan mengusahakan sebuah bantuan, tapi kan saya perlu bensin, saya perlu makan dan sebagainya, silahkan gitu loh. PM itu termasuk daripada diambil daripada uang masjid itu untuk sebuah kemaslahatan supaya apa? Terkumpul dana itu, nggak apa-apa itu. Nah, tapi kalau semua mau untuk upahnya, nggak ada upahnya. Yang dia harapkan itu hanya ridho Allah. Dengan dasar firman Allah Ta'ala yang menstimulus ya. Apa itu? Intan surullah yang surkum. Nah, jadi bukan dari itu jawaban balasan kita dari Allah. Kalau Allah yang balasnya, berapa yang kita butuhkan? Bahkan Allah akan berikan kepada kita di atas kebutuhan kita malah gitu loh. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena coba lihat para ulama, orang-orang krismon, ulama enggak krismon. Kenapa? Mereka itu adalah intan surullah yang surkum gitu. Benar-benar ditepati perintah Allah Ta'ala dan janji Allah Ta'ala itu ya. Nah, semoga kita termasuk yang benar bisa menjaga amanat dan tidak mengkhianatinya ya.